Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Syarifah, NIM 230202006, mahasiswi UNES Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan desain pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Wangkira. Adapun desain pembelajaran yang saya buat yakni desain pembelajaran menulis teks tanggapan menggunakan model pembelajaran project based learning berbantuan media film animasi untuk siswa kelas 7 SMP. Keterampilan menulis menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh siswa karena dalam kegiatan pembelajaran tentu berkaitan dengan menulis, terlebih lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sayangnya kemampuan siswa dalam menulis masih kurang. Nah, kurangnya kemampuan siswa dalam menulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni kurangnya minat siswa dalam menulis. Kurangnya minat siswa dalam menulis juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah kurang atau bahkan tidak adanya ide yang akan dituangkan untuk dibuat tulisan gitu. Nah, maka dari itu, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memilih model pembelajaran yang cocok digunakan dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Nah, maka dari itu, model pembelajaran yang akan saya gunakan untuk menulis teks tanggapan yakni model pembelajaran project based learning yang dibantu dengan media film animasi. Nah, digunakan model pembelajaran project based learning karena model pembelajaran project based learning sendiri itu tujuan akhirnya yakni membuat satu karya gitu. Siswa dituntut untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, adapun media film animasi karena film animasi sendiri termasuk film yang disukai oleh semua kalangan usia, terlebih lagi anak-anak. Nah, siswa kelas 7 sendiri itu merupakan masa transisi di mana dari anak-anak menuju masa remaja. Maka dari itu, model pembelajaran project based learning cocok digunakan untuk materi pembelajaran teks tanggapan, begitu juga dengan media film animasi. Tadi sempat disinggung terkait dengan teks tanggapan, keterampilan menulis, dan juga model pembelajaran project based learning. Nah, yang pertama teks tanggapan. Teks tanggapan menurut Indriani merupakan teks yang berupa penyampaian ide, pendapat, dan pandangan seseorang. Nah, jadi teks tanggapan ini isinya berupa pandangan, pendapat seseorang dalam menanggapi suatu karya gitu. Nah, adapun karyanya itu bisa berupa film, novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Teks tanggapan juga dapat dikatakan sebagai teks resensi atau teks ulasan. Yang kedua, keterampilan menulis. Nah, keterampilan sendiri merupakan kemampuan seseorang terhadap sesuatu. Nah, untuk pengertian menulis, menurut Mabia, merupakan aktivitas seseorang yang dilakukan secara terarah dan sadar untuk menuangkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, atau pengalaman dalam bentuk tulisan. Nah, jadi keterampilan menulis merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian, model pembelajaran project based learning menurut Amriani et al. Merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan peserta didik kesempatan untuk memperdalam dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Jadi, dalam model pembelajaran project based learning ini, siswa dituntut aktif untuk menganalisis suatu masalah. Nah, setiap model pembelajaran tentu ada sintaknya. Nah, sintak model pembelajaran project based learning ini ada 6. Yang pertama, pertanyaan dasar. Yang kedua, membuat perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat, memonitoring keaktifan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Adapun tujuan pembelajaran dalam menulis teks tanggapan yakni peserta didik diharapkan dapat menganalisis, menanggapi, dan mengulas sebuah karya, baik karya dalam bentuk tulisan maupun non-tulisan. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan rancangan teks tanggapan berdasarkan pemahamannya terhadap ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyunting teks tanggapan berdasarkan kaidah bahasaan yang tepat. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran akan ada penilaian. Nah, penilaian ini digunakan untuk mengetahui ukuran seberapa siap dan seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini yakni asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif sendiri
digunakan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, teknik yang digunakan yakni teknik observasi dan bertanya. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, guru mengamati hasil belajar peserta didik pada pertemuan yang lalu, sejauh mana penguasaan materi peserta didik. Nah, kemudian teknik bertanya dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian, teknik bertanya dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai menulis teks tanggapan. Nah, sudahkah mereka tahu mengenai teks tanggapan itu apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai secara menyeluruh. Artinya hanya dilakukan beberapa kali saja dalam satu ajaran. Nah, dalam hal ini penilaian sumatif dilakukan dengan ujian tulis berupa menulis teks tanggapan pada ujian semester. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang ada dalam kegiatan pembelajaran kali ini, pertama mengenai ragam kalimat teks tanggapan. Ada 3 ragam kalimat. Yang pertama berupa tanggapan yang menguatkan atau menyetujui. Kedua, kalimat yang berupa tanggapan menolak pendapat. Dan yang terakhir, kalimat tanggapan yang berisi saran. Kemudian, kedua, struktur teks tanggapan. Nah, struktur yang ada dalam teks tanggapan meliputi konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, bagian konteks merupakan bagian teks yang berisi pengenalan isi dari karya yang akan ditanggapi. Bagian deskripsi berupa bagian teks yang berisi penjelasan mengenai isi karya yang ditanggapi, mulai dari ide cerita sampai dengan tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian, bagian penilaian berisi kalimat yang mencakup kelebihan dan kekurangan karya sastra dan saran yang akan diungkapkan oleh penulis. Nah, setelah mengetahui ragam kalimat dan struktur yang ada di dalam teks tanggapan, guru mengenalkan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam menulis teks tanggapan. Nah, ada pun beberapa cara yang bisa dilakukan peserta didik dalam menulis teks tanggapan. Bisa dengan merangkum isi cerita atau dengan membuat peta pikiran. Selanjutnya, media pembelajaran. Nah, media pembelajaran digunakan sebagai alat atau bahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran utama yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks tanggapan yakni dengan menggunakan media film animasi. Nah, media film animasi digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks tanggapan. Nah, penggunaan media film animasi sendiri ini sudah banyak diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk dalam kegiatan pembelajaran menulis teks. Hasil dari penggunaan media film ini juga baik, dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Karena melalui tayangan film animasi, peserta didik sangat menghayati dalam pelaksanaannya. Saat kegiatan pembelajaran, peserta didik ditayangkan film animasi dengan menggunakan proyektor yang telah disediakan. Jadi selain dari menggunakan media film animasi, juga menggunakan proyektor, sound, laptop, dan bahan materi sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Dalam pembelajaran menulis teks tanggapan terdiri dari 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama menerapkan sintaks 1 sampai dengan sintaks 3. Lalu pertemuan berikutnya menerapkan sintaks 4 sampai dengan sintaks 6 yang ada dalam model pembelajaran project based learning. Nah, adapun tahapan dalam setiap pertemuannya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan dilangsungkan selama 15 menit. Pada tahap ini, guru menyapa dan membuka kegiatan pembelajaran dengan salam. Kemudian guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Setelah berdoa, guru mempersiapkan kesiapan peserta didik untuk menyimak materi pembelajaran. Sembari menunggu kesiapan peserta didik, guru memeriksa kehadiran dengan melakukan presensi. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti dilakukan selama 90 menit. Pada pertemuan pertama, sintaks 1, pertanyaan mendasar. Nah, pada tahap ini, guru mengenalkan langkah-langkah mengenai
Pada tahap ini, guru mengenalkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis teks tanggapan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal apa saja yang diperlukan, mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis teks tanggapan. Pada tahap ini pula, guru mengajak peserta didik untuk menonton film animasi secara bersama-sama yang ditampilkan melalui proyektor. Kemudian, setelah selesai menonton film animasi, guru sedikit mengulas mengenai film animasi yang ditonton. Lalu selanjutnya sintak 2, membuat perencanaan proyek. Pada tahap ini, guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat tulisan teks tanggapan dengan menonton film animasi. Nah, pada tahap ini pula, guru membimbing peserta didik untuk merencanakan desain produk, teks tanggapan yang akan dibuat, karya apa yang akan ditanggapi, judul karya, dan fokus penulisannya dengan memperhatikan ragam kalimat dan struktur yang ada dalam teks tanggapan. Lalu yang ketiga, sintak 3, menyusun jadwal pembuatan. Nah, pada tahap ini, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi mengenai durasi waktu pengerjaan yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan teks tanggapan dengan menawarkan hasil tulisan teks tanggapan harus selesai pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan pertama, ini selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang ada pada pertemuan kedua. Nah, untuk pendahuluan dan penutup sama. Yang beda dalam pertemuan kedua ini ada di kegiatan inti. Untuk kegiatan inti berlangsung selama 90 menit yang mengacu pada sintak 4 sampai dengan sintak 6 model pembelajaran project based learning. Nah, pada sintak 4 memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil tulisan teks tanggapan dari karya yang ditanggapi. Kemudian guru menunjuk peserta didik yang siap maju ke depan untuk merepresentasikan teks tanggapan yang telah dibuat. Nah, pada tahap ini pula guru memberikan komentar, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik dari teks tanggapan yang telah dibuat. Lalu kemudian sintak 5, yakni menguji hasil. Pada tahap ini peserta didik memperbaiki teks tanggapan yang telah dibuat sesuai dengan komentar, arahan, dan bimbingan yang diberikan guru. Lalu yang terakhir, sintak 6, yakni evaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan hasil teks tanggapan yang telah diperbaiki. Nah, itu untuk kegiatan inti yang ada dalam pertemuan kedua menulis teks tanggapan. Untuk kegiatan penutup sama seperti dengan pertemuan pertama. Setelah tadi saya memaparkan terkait dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan lain sebagainya, saya akan membacakan simpulan. Nah, jadi model pembelajaran project based learning dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis peserta didik. Nah, melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Media film animasi sebagai media yang dapat diterapkan dalam menulis teks tanggapan. Melalui media film animasi, peserta didik dapat menghayati cerita dengan baik, karena film animasi termasuk film yang disukai oleh semua kalangan usia, terutama usia anak-anak. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan desain pembelajaran yang saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.